Sebab hanya satu nama yang berkuasa di atas alam semesta, namanya Yesus. Serukan. Angkat suaramu, katakan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam, katakan namamu, ku pegang kemenangan. Are you ready? Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Hey, hey. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Once again. Berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan, karena memang hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Thank you Lord. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan Isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu, sama-sama katakan, oh, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya Hidup Anda
untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan kami tinggal tenang. Kami dapat kekuatan baru Tuhan. Kami dapat perlindungan Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian, ucapan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Aba ya Bapa. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Thank you Lord. Ku sembah Kau Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, Kau Bapa yang setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku. Katakan, dan ku milikmu. Hei, kerinduanku tinggikan namamu. Oh, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah
seperti yang kau ingini. Memandang salibmu, bukti kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu, oh Yesus, Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kau Bapa yang baik, Rabayana Masyarakat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Kaulah pengharapan kami, Kaulah penolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus. Ku sembah Kau. Harapan kami hanya dalam nama-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah Kau melupakan kami Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Mari sama-sama kita katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu. Yes, kasih-Mu Tuhan. Oh, biar mataku seperti mata-Mu, oh pancarkan kasih-Mu Tuhan. Once again, angkat dari hatimu, katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Yesus luar biasa. Biar mataku seperti mata-Mu Tuhan. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Kita bertemu lagi dengan saya Boksu Hermanto, dan saya percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Amin. Lewat kebenaran firman Tuhan, Dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat bermakna dalam hidup kita. Dan bagi seluruh jemaat ICM yang ada di Bengkong, di Simol, Tanjung Pinang maupun Mentengah, saya percaya kita akan diberkati dengan kuasa firman. Dan sebelum saya menyampaikan, saya akan berdoa dulu. Kami percaya oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu yang terus menerus, yang setiap saat memberikan kami kekuatan, dan pada saat ini kami akan menerimanya Tuhan. Supaya Tuhan, firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami mengucap syukur agar setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang tetap percaya di dalam kondisi yang sesak. Kondisi yang sesak ini saya percaya, saya tahu ya, bahwa dalam 5-6 bulan ini banyak sekali jemaat yang mengalami hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, tapi juga ada jemaat yang justru diberkati. Oleh sebab itu, saya waktu konseling, saya banyak menemukan jemaat yang betul-betul berharap kepada Tuhan, dan di saat itu mereka banyak yang diberkati. Nah, ayat yang akan saya bawa adalah di dalam Mazmur 31 ayat 22 dan 25. Di sini dikatakan demikian, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjawab orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Di dalam ayat ini saya ambil 4 poin ya. 4 poin ini kita percaya bahwa ada hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut lagi, kita akan review sebentar ya doa-doa daripada Daud di dalam Mazmur 31 ini. Di dalam kitab Mazmur itu banyak tertera, ada Mazmur doa, Mazmur penyembahan, Mazmur memuji, Mazmur yang mengangkat para raja, ya, Mazmur pengajaran, dan banyak sekali. Dan hari ini yang Daud sampaikan adalah tentang Mazmur doa. Nah, waktu Daud berdoa di dalam Mazmur 31 ini, dia berdoa sesuai dengan kondisi dan isi hatinya. Saya tahu hari-hari ini telah menjadi kesesakan, ada kesulitan mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu bisa terjadi, tapi kita harus belajar daripada Raja Daud bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit ini. Oke. Nah, kita review kembali kondisi Daud di dalam Mazmur ya 31 ayat 10 dan 12. Kita feedback lagi, di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Nah, dia merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Nah, kalau ayat ini kita simpulkan, saya percaya Daud itu merasa sesak karena dia sakit hati. Ya, dan jiwanya merana, jiwa dan tubuhnya merana. Artinya dia dalam kondisi yang letih lesu. Dia sesak karena dia kepahitan. Ingat,
Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih simpan kepahitan, itu sangat berbahaya. Bapak Ibu harus belajar untuk melepaskan, mengampuni, dan menerima orang yang telah berbuat salah kepada Bapak Ibu. Karena apa? Karena Daud berkata, ketika kepahitan itu datang, dia merasa sesak di dalam hidupnya. Yang kedua, dia berkata bahwa dia hidup di dalam duka dan hidup di dalam keluh kesah. Kekuatan dia itu merosot. Kekuatan Daud itu merosot karena sengsara-sengsara yang dia alami. Nah, jadi sakit penyakit bisa saja menggerogoti kita sehingga kekuatan kita berkurang. Tapi saya percaya, walaupun mungkin sampai hari ini yang berobat selama ini ke Malaysia, Johor, dan tidak bisa masuk, saya menganjurkan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berdoa supaya kita memiliki kekuatan dan ketahanan sampai suatu saat. Saya percaya bahkan ada yang mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Dan berikutnya, Daud berbicara tentang bahwa dia dicela oleh lawan-lawannya. Dan dia lari. Orang melihat Daud lari semua. Nah, ini yang dia alami. Dia mengalami kesesakan. Dia mengalami masalah. Oleh sebab itu, dia bermazmur di dalam doa lewat Mazmur 31 ini. Dan dia berkata kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu tetap setia. Amin. Tuhan itu tetap baik, tetap setia kepada dia. Saya percaya, walaupun kita hari-hari ini tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Walaupun hari ini kita sudah berjalan dari keluar dari jalannya Tuhan, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Nah, dan menulis di dalam Mazmur 31 ayat 22 berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Ya, yang percaya mari, yang sedang nonton kasih tahu kiri kanannya, amin. Nah, ya, dengan suara yang kuat, kalau bisa sampai tetangga sebelah kedengaran ada apa itu, ya. Tuhan tetap setia walaupun kondisimu saat ini sangat susah, sulit, tapi saya percaya Tuhan tetap setia. Daud tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap datang kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa menemukan jawaban dari Tuhan. Kita jangan menyerah, walaupun hari-hari ini kita terjepit dengan kondisi ekonomi, terjepit dengan kredit cicilan yang sulit kita bayar, kita terjepit dengan sakit penyakit kita, dan kita terjepit dengan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Walaupun kita sesak, tapi kita harus tetap setia. Kita harus tetap memegang teguh kebenaran firman. Amin. Ini yang pertama, Daud berkata Tuhan tetap setia. Apapun yang terjadi, dia tetap setia kepada anak-anaknya. Amin. Saya percaya yang nonton hari ini, yang nonton YouTube hari ini atau nonton video ini, saya percaya kita adalah anak-anaknya Allah, di mana Tuhan mengasihi kita dan tetap setia walaupun apapun kondisi kita. Amin. Yang kedua, di sini dia menuliskan di dalam Mazmur 31 ayat 23 bahwa Tuhan mendengarkan permohonan kita, mendengarkan doa-doa kita. Saya akan bacakan ayatnya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ya. Di dalam kesesakan banyak orang yang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya, emosinya. Akhirnya dia bisa menjadi marah atau kebingungan. Nah, kebingungan ini berbahaya sekali. Ayat ini berkata, ya, bahwa banyak orang yang menyangka di dalam kebingungan, di mana orang yang kebingungan dan salah sangka bisa-bisa hari ini
Anda yang nonton itu adalah kamu yang mungkin kau merasa engkau terbuang dari hadapan Tuhan. Mungkin engkau merasa Tuhan tidak menolongmu. Hati-hati, jangan menyangka tentang kesetiaan Tuhan terhadap kita. Amin. Nah, kebingungan ini berbahaya. Saya mau bersaksi ya bahwa suatu hari saya ke kantor saya ada di DC Mall. Biasanya saya sering bawa motor kalau ada kunjungan, kalau nggak ada kunjungan biasanya saya bawa mobil ya. Lalu untuk masuk ke dalam pintu gerbang pengambilan tiket kendaraan, di situ ada kendaraan roda 2, kita boleh lihat fotonya, kendaraan roda 4 ya. Nah, waktu saya bawa mobil, di dalam perjalanan saya mendapat telepon dari anak rohani saya dan dia berkata masalah dia dan saya terkejut. Akhirnya waktu kami tutup telepon, saya masih di dalam kebingungan. Bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Akhirnya saya menyetir mobil tersebut masuk ke pengambilan tiket roda 2, yaitu tempat motor. Tentu nggak bisa masuk. Tapi waktu itu pas mau masuk saya sadar, aduh, ya ampun kok saya ada di sini. Karena kebiasaan saya bawa motor, saya sering ke pengambilan tiket roda 2 ya. Tapi saat itu saya bawa mobil, tapi saya hampir masuk. Untung saya cepat sadar dan saya mundur, saya maju lagi, saya masuk ke pengambilan tiket roda 4. Ya, di dalam kebingungan banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Termasuk cerita tadi yang saya ceritakan itu, dan itu menjadi malu karena banyak orang yang lihat ya. Ini gila nih bapak ini bawa mobil tapi mau ambil tiket motor. Mereka nggak tahu kalau saya dalam kebingungan. Nah, waktu Anda dalam kebingungan, kesesakan, dalam hal mungkin Anda marah, emosi, sebaiknya Anda tak usah mengambil sebuah keputusan, tapi datanglah kepada Tuhan supaya Dia memberikan engkau kelegaan. Amin. Saya percaya waktu itu saya bingung, ya, bingung sampai salah jalan. Oleh sebab itu saya langsung setelah diparkir saya langsung berdoa. Saya nggak turun mobil, saya berdoa supaya tenangkan diri dan ternyata saya bisa ya kembali pulih di dalam kondisi kebingungan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini mungkin kau sedang bingung, sedang nggak tahu apa yang harus kau lakukan. Tidak ada cara lain selain engkau datang kepada Tuhan, selain engkau datang menyembah Dia, engkau bersekutu dengan Dia secara pribadi. Secara one on one datang kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Saya percaya kebingungan itu akan hilang. Kebingungan, kesesakan itu akan diredakan. Bahkan akan diambil sehingga engkau memiliki kelegaan. Seperti yang dikatakan Matius 11 ayat 28. Amin. Ya, dan ayat selanjutnya dikatakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Nah, waktu kita dalam kebingungan, kesesakan, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, mendengarkan suaranya. Saya percaya Tuhan akan menjawabnya dan Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Dan saya mau ambil satu kesaksian. Saya waktu di kantor didatangin oleh seorang jemaat yang cukup lama, ya, teman baik. Saya sering doain dia, kami sering sharing di kantor atau di kedai kopi dan sebagainya. Dia bercerita, nah cerita ini pernah saya saksikan di minggu lalu di ibadah Hokian ya, di online. Nah, bapak ini dia kasih tahu bahwa selama 5-6 bulan ini dia tidak ada pemasukan sama sekali. Pendapatannya nggak ada. Lalu dia hanya bisa hidup dengan hasil saving uangnya ya, dari hasil uang tabungannya. Lalu dia nggak ada pendapatan sama sekali. Tapi puji Tuhan, yang luar biasa adalah dia tidak bingung. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap memiliki hati yang luar biasa, hati sebagai anak, dan dia setia. Kenapa saya tahu? Karena dia ya selalu bahas firman, dan ketemu saya selalu bahas firman, dan dia berkata kepada saya bahwa satu hari dia pasti menyembah Tuhan. Rata-rata lebih kurang 1 jam. Dan dia selalu baca firman dan olahraga. Itu selalu dilakukan. Walaupun kondisinya
sangat-sangat memburuk, hidup di dalam kesesakan, tapi dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Imannya tetap teguh, dia tetap minta permohonan kepada Tuhan. Dia tidak kebingungan, dia tidak merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan dia. Tidak, dia tahu dan dia percaya Tuhan selalu bersama dengan dia. Nah, apa yang terjadi? Dia berkata dan dia bercerita begini, bahwa ada satu mujizat yang luar biasa. Waktu dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang dia tidak kenal. Ya, kenalnya pada hari itu, pada saat itu. Tiba-tiba orang itu menawarkan sebuah tanah. Dalam kondisi seperti ini, mana ada yang mau beli tanah, betul? Mana ada yang mau transaksi tanah yang harganya wow, luar biasa, sangat besar. Dan tapi dia berkata, ya udah nggak apa-apa, saya coba aja. Nah, waktu dia coba, ternyata ada pembeli. Dan dia coba ketemukan dan akhirnya apa? Ternyata bisnis ini deal, bisnis ini goal, bisnis ini terjadi, ya, dengan harga yang fantastis. Tentu dia sendiri dapat fee. Dan fee-nya ini luar biasa. Dia kasih tahu jumlahnya ke saya. Saya bilang, wow, dahsyat banget, ya. Saya nggak mau cerita kasih tahu berapa jumlahnya, tapi betul-betul wow, ya, dahsyat. Nah, pada orang ini dia tidak kenal. Pada orang ini hanya baru pertama kali ketemu, ditawarin dan dia coba. Dan dia bilang aneh, justru yang saya follow up itu nggak ada yang jadi. Ini yang tiba-tiba dengan kondisi saat ini bisa deal. Ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Nah, Bapak ini aja bisa mengalami mujizat Tuhan. Kenapa engkau tidak bisa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan sudah menyediakan berbagai solusi untuk kita. Tuhan sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Yang penting kita mengerti cara menerima. Karena Tuhan sudah menyediakan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu. Kalau ada orang, katakan, saya percaya Tuhan tetap setia dan akan membukakan jalan bagi saya. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan akan buka jalan untuk saya. Amin. Nah, makanya kita jangan sesak tapi tetap kuat. Oke? Saya percaya kesaksian ini akan menguatkan kita. Yang ketiga, Tuhan menjaga orang yang setia. Nah, Mazmur 31 ayat 24 berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Wow, ngeri sekali. Tuhan sangat senang dengan orang yang setia. Dia mengasihi dan menjaga orang setia itu. Tapi orang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh akan jatuh suatu saat. Nah, siapa orang sombong, siapa orang congkak? Kasih tahu kiri kanan, bisa aja saya atau kamu. Ya, karena orang yang sombong, orang yang congkak biasanya dia tidak tahu kalau dia sombong atau dia congkak. Ya, ini yang bahaya. Harus dari orang lain. Dan saya percaya kalau ada orang yang beri masukan kepada saya tentang kesombongan dan sebagainya, saya mengucap syukur dan saya sangat berterima kasih. Karena kenapa? Orang tersebut peduli dengan saya. Kalau sampai orang takut untuk berbicara kepada engkau, hati-hati. Ya, itu udah berbahaya. Nah, Tuhan sangat mengasihi dan menjaga orang yang setia. Tadi, Bapak tadi itu yang tadi saya kesaksian, itu luar biasa bukan? Dia setia. Dia setia sekali. Dia setia di dalam doa. Dia setia di dalam komunitas, bahas firman dan sebagainya. Menginjili. Dia setia di dalam firman. Dan dia setia di dalam keuangan. Dia tetap mentransfer perpuluhan maupun persembahan. Dan dia cerita ke saya, Pak, walaupun saya pendapatannya saya tak ada, tapi saya tetap mengirim. Saya tetap mengirim, ya, lewat transfer persembahan maupun perpuluhan. Dia tetap lakukan. Itu yang luar biasa. Dia tetap setia, ya. Dia tetap setia dan dia tidak pernah tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah
ya berhenti untuk menyembah Tuhan. Dia tidak pernah ya merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia dalam kondisi seperti itu. Dia selalu berucap syukur. Inilah yang disebut setia. Apakah Bapak Ibu sudah setia dengan kondisi saat ini? Walaupun sakit penyakit kita belum sembuh, tapi tetap setialah berdoa. Amin. Saya percaya mujizat itu akan terjadi. Haleluya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, bahwa tetap kuat dan tetap teguh. Mazmur 31 ayat 25 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, dikatakan kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau Anda hari ini masih berharap kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Nah, kalau kita mau kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan, di dalam kebenaran firman, di dalam kekristenan, di dalam hal bersyukur, maka itu perlu latihan. Tidak terjadi hanya sekedar kita datang aja. Tidak, ini harus perlu latihan dan berulang-ulang kali. Ya, tidak kita doa sekali, wah Tuhan sudah mengasihi saya. Ya, Tuhan mengasihi kita. Betul, saya percaya saya sudah kuat. Belum tentu. Ini harus dilatih. Nah, saya mau sampaikan begini, sebuah ilustrasi seperti ini. Supaya kuat dan tetap teguh walaupun di dalam masalah yang cukup berat, di dalam kesesakan, kita masih tetap kuat bisa menghadapi seperti Bapak tadi. Saya percaya, saya mau membuat sebuah ilustrasi yang mungkin Anda dapat mengerti. Nah, di sini ada barbel, ya. Ini juga pernah saya sampaikan di ibadah raya 3 tahun yang lalu. Nah, barbel ini beratnya sekitar 3 kilo ya. 3 kilo atau 4 kilo. Nah, barbel ini untuk tangan kanan saya mungkin saya bisa angkat sampai 200 kali. Tapi tangan kiri saya hanya bisa angkat 150 kali. Kenapa beda? Padahal bebannya sama. Kenapa tangan kanan lebih banyak ya bisa saya angkat daripada tangan kiri? Kenapa? Karena saya mau kasih tahu begini. Karena waktu kecil saya melakukan apapun selalu pakai tangan kanan. Saya jarang pakai tangan kiri. Saya hanya pakai tangan kiri ya hanya untuk beberapa hal. Ya, coba lihat kiri kanan mungkin Anda mengerti. Oke? Ya, oke. Nah, untuk beberapa hal mungkin termasuk ngupil dan sebagainya. Tapi tangan kanan sebanyak melakukan tulis, ambil barang, angkat barang, banyak di tangan kanan. Sehingga otomatis tangan kanan saya ini lebih bertenaga daripada tangan kiri. Karena aktivitas waktu kecil saya sampai hari ini saya selalu pakai tangan kanan. Sehingga otomatis saya bisa angkat beban ini 200 kali daripada tangan kiri. Nah, kalau setiap hari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita tetap berlatih di dalam kebenaran firman, doa, bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur selalu, saya percaya pasti kita akan kuat seperti tangan kanan yang tadi ya, ilustrasi barber tadi. Kenapa Pak orang ini ya baru percaya Tuhan, sekarang banyak sekali masalah dia tetap bisa bertahan? Kenapa ada orang yang sudah cukup lama tapi begitu masalah datang dia mengeluh, menyalahkan Tuhan dan sebagainya? Nah, ini problemnya. Walaupun lama, baru dan sebagainya, kalau Anda tidak ada latihan atau tidak dekat, tidak punya gaya hidup bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur, maka kita akan menjadi lemah. Percayalah, walaupun kau Kristen 30 tahun dengan orang yang Kristen 3 tahun, bisa kita lihat iman yang 3 tahun mungkin lebih luar biasa. Kenapa? Karena dia setiap hari baca firman, dia setiap hari mengucap syukur dan bersekutu dengan Tuhan. Yang 30 tahun itu mungkin Kristen, dia kapal selam, timbul-timbul nanti hilang, ya, timbul-timbul nanti menyelam. Kenapa? Karena bukan dari segi waktu, tapi kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Makanya
kita mulai hari ini marilah kita berlatih ya, datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur ya, dengan doa, firman, karena saya percaya Roh Kudus akan tuntun dan memimpin kita sampai kita kuat dan memiliki keteguhan hati untuk tetap berharap pada Tuhan di dalam waktu yang sesak ini. Bapak tadi saya cerita, walaupun 5-6 bulan tidak ada pendapatan, dia tetap mengucap syukur, dia tetap memberi persembahan dan persembahan yang terbaik, walaupun tidak ada kolektor, dia pakai transfer, dan juga dia juga selalu berdoa, selalu membahas firman bersama-sama kami, dan dia tidak pernah mengeluh. Dia percaya Tuhan akan menolong dia, dan ternyata benar. Lewat sesuatu yang tidak pasti, Tuhan menolong dia. Lewat seseorang yang tidak dia kenal, Tuhan menolong dia. Dan apa yang Tuhan tolong itu wow, sangat fantastis. Sampai saya juga wow, dahsyat banget, luar biasa. Waktu saya dengar kesaksian itu, saya langsung mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan yang setia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan mendengarkan segala permohonan doa kita. Tuhan selalu menjaga dan mengasihi orang yang setia. Itu adalah kamu. Kasih tahu kiri kanan, itu kamu. Dan kita harus tetap teguh dan kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Saya percaya ya, firman saya hari ini cukup sekian. Saya percaya kita yang mendengarkannya akan diberkati, dan saya percaya firman hari ini yang saya sampaikan akan menguatkan iman kita. Tetap bersyukur ya, tetap percaya dalam kondisi apapun, karena saya percaya Tuhan itu tetap setia kepada kita. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah, walaupun engkau sering berubah-ubah. Amin. Ya, saya percaya semua kita akan diberkati, dan saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa buat setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Saya percaya firman ini akan menguatkan mereka, membuat mereka semakin Tuhan bersandar kepada Engkau, bukan pikiran mereka, tetapi mereka tetap kuat, tetap setia di dalam kesesakan apapun yang mereka hadapi. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, saya percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan Tuhan menuntun mereka sehingga apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa buat yang sakit akan menjadi sembuh, yang lemah akan dikuatkan. Karena iman-Mu bekerja, iman Kristus ada dalam hidup-Mu. Dan juga yang berbisnis, Tuhan akan bukakan jalan. Yang tidak ada kerja, Tuhan akan sediakan lapangan kerja. Yang hari ini keluarganya ada sedikit perselisihan, Tuhan akan mempersatukannya. Dan kami percaya inilah doa-doa kami Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap keuangan para jemaat yang sudah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kerajaan Allah. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, hari ini saya percaya semua kita diberkati. Amin. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.